Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi selanjutnya yang pada pertemuan kemarin sudah dijelaskan sampai dengan ruang lingkup penulisan pesan. Kemudian pada hari ini juga sudah Ibu jelaskan teknik penulisan pesan humas, penulisan siaran pers dan newsletter di postingan sebelumnya. Kemudian untuk yang berikut ini akan Ibu jelaskan tentang konferensi pers. Nah, jadi konferensi pers ini masuk dalam materi teknik penulisannya. Teknik penulisan untuk konferensi pers itu seperti apa gitu ya. Jadi konferensi pers sendiri itu adalah undangan media untuk menyampaikan informasi. Jadi dilakukannya tidak rutin, hanya bersifat insidental. Jadi kalau misalnya ada acara nih yang lagi digelar, nah makanya dilakukan konferensi pers. Jadi konferensi pers ini bisa dilakukan sebelum maupun setelah kegiatan ya. Kemudian media yang digunakan adalah bahan tertulis, sehingga kita punya bahan tertulis, kemudian kalangan pers itu punya data yang akurat gitu ya sebagai bahan beritanya mereka. Kemudian bahan tertulis yang kita berikan ini berupa susunan acara, bisa berupa siaran pers, bisa berupa makalah, artikel, fitur, brosur, proposal, atau informasi lengkap tentang kegiatan ya, tentang kegiatan, tujuan, jadwal target, kepanitiaan. Nah kemudian ini dimasukkan ke dalam sebuah map atau amplop besar ya. Nah kalian pernah kan kalau misalnya melihat konferensi pers itu kayak yang contoh di gambar ini ya, ada konferensi pers tentang acaranya Bank Indonesia ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada promosi dan opini. Nah, di promosi dan opini ini atau advertorial itu adalah ragam iklan yang berbentuk artikel bergaya redaksional yang berisi promosi berbagai kebijakan atau program kegiatan. Jadi di dalam advertorial ini dia itu semacam iklan tapi berbentuk artikel. Jadi berbentuknya tulisan bukan gambar gitu ya, ada selipan gambarnya tapi lebih kepada mengajak pembacanya untuk membaca tulisan tersebut. Kemudian bentuk tulisan ini bisa berupa berita, fitur, atau artikel. Nah jadi advertorial ini terbagi menjadi advertorial produk, advertorial jasa, advertorial perusahaan, dan advertorial pemerintahan. Nah, sifat dari advertorial ini sendiri itu bisa bersifat informatif, eksplanatif, persuasif, argumentatif, dan eksploratif. Nah, informatif itu artinya dia memberikan info nih, misalnya contoh advertorial tentang hotel dan konvensi Patra Semarang, ya kan? Dengan judulnya, misal judul advertorialnya Hotel dan Konvensi Patra Semarang, pilihan yang sempurna untuk bisnis dan kenyamanan. Nah itu nanti dijelasin nih tentang si hotel ini, dia sambil sambil dia mempromosikan tentang si hotel ini gitu ya. Nah kemudian eksplanatif itu dia mendeskripsikan, menjelaskan tentang si produk ini gitu ya. Kemudian persuasif ini dia mengajak orang-orang untuk ayo pakai produk ini dengan bahasanya mereka gitu. Nah, sedangkan argumentatif dia itu memberikan argumen atau pendapatnya tentang suatu produk atau suatu hal gitu. Dan sekaligus dia mempromosikan produk tersebut. Kemudian contohnya kalian bisa lihat di sini. Ini ada salah satu contoh dari bentuk advertorial ya. Di sini dia ngejelasin tentang skincare yang sebelah kiri, tapi dia ada artikel tentang bagaimana cara merawat kulit misalnya seperti itu. Nanti diselipkan tuh tentang produk tersebut. Jadi semacam dia ngasih info tapi mengendorse produk tersebut, tapi dia produknya sendiri gitu ya, bukan kayak selebgram ngasih endorse tentang produknya kayak gitu. Nah kemudian ini ada juga tentang properti ya, yang sebelah sini ada propertinya gitu.
seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada penulisan laporan tahunan. Nah, laporan tahunan ini bisa menjadi daya tarik dan mampu menonjolkan intisari perusahaan melalui integritas desain dan tulisan. Jadi laporan tahunan ini nggak hanya cuman sekedar menulis aja, tapi di dalamnya itu supaya menarik, tulisannya itu didesain sedemikian rupa gitu ya. Jadi orang yang ngelihat pun nggak bosan dengan tulisan-tulisan aja gitu. Nah, jadi pembuatannya itu juga diperlukan teknik yang menggabungkan kemampuan dalam menulis, menganalisis, dan menginterpretasikan data angka atau grafik ke dalam bentuk tulisan yang bisa mudah dipahami. Jadi jangan kita ngasih data mentah nih ke publik, jadi pas publik ngeliat ini apa sih maksudnya kayak gitu, tapi di dalam laporan tahunan itu angka-angka itu diubah menjadi bentuk tulisan yang gampang dicerna gitu ya. Misalnya saham pada perusahaan kami pada bulan lalu mencapai sekian persen, jadi dia melalui kata-kata, bukan yang plek si grafik terus si pembacanya jadi harus memahami sendiri gitu. Itu istilahnya publik ini udah punya kegiatan sendiri, nggak sempat nih buat ngeanalisis si grafik itu gitu ya. Jadi si penulis lah nih yang harus punya kemampuan untuk menginterpretasikannya gitu. Kemudian setiap halamannya itu juga menjadi penjabaran visi dan misi dari perusahaan gitu ya. Jadi aktivitas yang udah dijalankan selama 1 tahun itu terwujud nggak sebagai visi misinya si perusahaan gitu. Jangan sampai nanti pas orang baca laporan tahunannya jadi mana nih aktivitas yang mewujudkan visi misi dari si perusahaan ini, seperti itu. Bahkan terkadang ada juga laporan tahunan yang agak sedikit berlebihan dalam mengeksplain tentang kegiatan yang sudah dilakukan, seperti itu. Kalian bisa cek di Google itu laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan BUMN seperti itu ya. Itu banyak, kalian bisa lihat contohnya di Google, bagaimana bentuknya, bagaimana desainnya, bagaimana bahasanya gitu ya. Kemudian laporan tahunan juga bisa menjadi alat pemasaran yang efektif ya. Efektif dalam hal si investor nih, dia bisa mempelajari laporan tahunan perusahaan sebelum dia ngelakuin investasi gitu. Dia ngeliat nih, oh perusahaan ini kayak gini lah, kayak orang ngelihat di hari kalian gitu, jadi tahu nih seluk beluk kalian itu seperti apa. Nah sama laporan tahunan ini adalah selama 1 tahun apa nih yang aktivitas yang dilakukan sama si perusahaan. Jadi investor ngelihat, oh gini nih citra perusahaan ini kayak gini gitu. Walaupun itu terlihat sebagai membaik-baikkan diri, cuman kan datanya akurat, di situ ada datanya yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, kemudian untuk teknik penulisannya sendiri itu yang pertama menentukan tujuan penulisan ya. Tentukan dulu nih tujuan dari penulisan laporan, mau mengeksplainkah, mau menginformasikankah atau mengargumentatifkah gitu ya. Pokoknya tujuannya apakah untuk mempersuade investor nih buat nanam saham kayak gitu. Kemudian diidentifikasi nih publik sasarannya. Jadi pangsa pasar yang mau dituju nih kemana nih, si laporan ini dibuat buat siapa, untuk kalangan mana gitu. Kemudian baru ditentukan tema laporan, temanya. Jadi tiap-tiap laporan tahunan itu pasti ada temanya tersendiri gitu ya. Kayak kalian bikin acara OSIS pasti ada temanya gitu kan. Nah ini sama juga gitu. Kemudian kombinasikan kata-kata, angka, grafik, dan foto. Jadi nggak melulu laporan tahunan itu hanya ada kata atau hanya ada gambar-gambar sedikit tulisan gitu, enggak. Jadi ada kata-katanya, ada angkanya, ada grafiknya, ada fotonya gitu ya. Mudah dilihat, mudah dicerna, mudah dipahami gitu. Kemudian diklasifikasikan laporan ke beberapa bagian. Jadi kalian kelompokkan tuh bagian-bagian yang ada di dalam laporan. Misalnya yang pertama agenda bersama bla bla bla. Jadi ada bagian-bagiannya. Kemudian baru dimasukkan komentar dari pimpinan perusahaan. Nah ini menjadi sudut pandang tersendiri ya, yang bagus ketika pimpinan perusahaan itu memberikan komentar terhadap kegiatan selama 1 tahun tersebut. Kemudian hindari foto yang berlebihan ya. Jadi jangan sampai yang fotonya itu nggak formal, yang nyeleneh, yang menurunkan martabat dari perusahaan tersebut gitu. Nah kemudian ubah data finansial ke dalam bentuk grafik
ya. Data finansialnya itu misalnya angka-angka sheet-sheet gitu yang berbentuk tabel itu akan susah untuk dipahami oleh publik ya. Jadi diubah menjadi grafik. Jadi ketika dilihat grafik, untuk bulan sekian begini kenaikannya, bulan sekian begini ada terjadi penurunan nih, ada kenaikan kayak gitu ya. Jadi diubah dalam bentuk grafik, kemudian tambahkan subjudul atau spasi lebar untuk memecah paragraf panjang. Jadi kayak kalian bikin PPT lah, jangan sampai subjudulnya itu bergabung sama si isi dari badan artikel kayak gitu. Kemudian perjelas bahasanya, jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa asing atau jargon-jargon perusahaan yang cuman orang perusahaan yang tahu, jadi publik nggak ngerti ini lagi ngomongin apa gitu ya. Nah itu teknik penulisan untuk laporan tahunan. Kemudian yang selanjutnya ada penulisan pesan humas yang lainnya ya. Jadi selain dari 5 hal tadi ya, 5 hal tadi kan ada laporan tahunan, ada advertorial, ada newsletter, press conference, ada siaran pers ya. Nah di penulisan pesan humas lainnya, yang pertama ada artikel kreatif ya, artikel kreatif, kemudian ada penulisan latar belakang atau backgrounders, kemudian ada lampiran atau fact sheet, kemudian ada lampiran resmi, ada brosur, ada web organization, sama surat pembaca atau letter to the editor, ya. Kemudian kita lihat penjelasan yang pertama, artikel kreatif atau fitur, yang dari tadi ibu sebutkan fitur ya, bacanya bukan feature tapi fitur. Nah artikel kreatif ini bersifatnya terkadang itu subjektif ya, jadi bertujuan untuk membuat pembaca itu senang dengan memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan, atau aspek kehidupan. Nah penulisannya itu yang pertama itu tema ya. Yang pertama itu adalah menentukan tema dulu, kemudian menulis lead yang mengajak pembaca ke dalam cerita gitu ya. Nah kemudian menulis kalimat yang jelas dan ringkas, jangan yang bertele-tele, kemudian informasi latar belakang yang penting, kemudian gunakan jalinan, gunakan transisi, gunakan dialog jika memungkinkan, kemudian menulis dengan gaya yang menunjukkan kepribadian, dan akhiri dengan kutipan atau bagian lain dari jalinan ya. Nah untuk artikel kreatif kalian bisa lihat di Google seperti apa contohnya. Kemudian penulisan latar belakang. Latar belakang ini adalah informasi dasar yang memuat uraian mengenai perusahaan, karyawan, investor, visi misi perusahaan, produk, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak background dari sebuah perusahaan itu terdiri dari apa aja sih gitu ya. Nah ini background dari perusahaan ini bisa dilihat atau diakses oleh publik atau media. Nah kemudian teknik penulisannya itu yang pertama menggunakan huruf yang jelas dan diberi ruang putih yang cukup luas. Kemudian susun dalam bentuk poin-poin dan format question and answer ya. Kemudian diidentifikasi organisasi dengan jelas dan cantumkan informasi kontak, masukkan referensi dan alamat website, cantumkan tanggal agar menjadi informasi yang akurat. Nah jadi latar belakang kayak yang kalian kalau misalnya masuk ke web itu pasti ada nanti visi misi perusahaan, ada sejarah perusahaan, ada jumlah karyawan, siapa aja pegawainya, investornya, dan lain sebagainya. Itu namanya backgrounders atau latar belakang ya. Kemudian yang ketiga ada lampiran. Lampiran ini atau disebut dengan fact sheet. Nah fact sheet yaitu sebuah lembaran berisi penjelasan tentang servis yang diberikan. Nah jadi visi dan misi perusahaan juga ikut dicantumkan nih pada bagian akhir, diberikan profil pimpinan juga ya, pimpinan yang tertinggi. Nah sama rincian prestasinya. Jadi fact sheet ini gambaran dari sebuah perusahaan, produk sama jasanya. Jadi semacam servis yang dikasih sama perusahaan ini apa, saya minta lampiran dari perusahaan ini dong. Nah di dalamnya itu ada servis apa aja yang diberikan gitu, produknya gitu ya, jasa apa aja nih. Jadi kalau yang tadi cuman background latar belakang dari si perusahaan, nah kalau yang ini bagian dari servisnya gitu, pelayanannya apa gitu ya. Kemudian lampiran resmi, white paper. Nah ini lampiran yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah untuk
menguraikan suatu kebijakan atau memberikan penjelasan resmi mengenai suatu masalah atau keputusan. Jadi semacam surat keputusan dari pemerintah nih, ada ada kebijakan baru nih, mana lampiran resminya, mana white papernya gitu ya. Jadi ada masalah, kemudian si pemerintah ngasih keputusan, nah berbentuklah si lampiran resmi. Kemudian brosur, nah brosur kalian pasti sering lihat dong ya kan. Jadi brosur ini adalah display publik, dan diusahakan agar pesannya itu terekspos sebanyak mungkin. Jadi gaya penulisannya ini kombinasi dari gambar dan tulisan yang singkat langsung menuju inti informasi. Ya kan, kalian misalnya mau lihat brosur dari SMK Yadika, kalian lihat di situ ada rinciannya berapa sih pembayaran per bulannya, kemudian gambar sekolahnya mana nih, ada apa aja nih gitu. Jadi semua info ada di dalam satu lembar atau dua lembar itu gitu ya. Nah, kemudian tujuannya itu adalah membangkitkan tindakan atau perilaku konsumen nih, baik secara langsung maupun enggak gitu. Jadi upaya konsumen dalam mencari informasi lebih lanjut atas pesan yang udah ditulis dalam si brosur gitu ya. Fungsinya itu memberikan informasi mengenai suatu produk. Nah, bentar lagi boleh nggak? Emang masih?